Halo, apa kabar? Ya, ini video kita terbaru. Di sini kita mau apa ya cerita ya? Mau cerita bahwa kita modifikasi Triton ya, Triton Ultimate yang baru dengan ini speedometer punya all new Pajero Sport. Ya, jadi nanti saya tunjukkan ininya ya, speedonya dan apa nih remotenya, karena remote setirnya harus diganti supaya bisa mengoperasikan. Jadi intinya kita tinggal ganti speedometer nih ya, banyak yang jual di online. Kemudian switch kalau memang setirnya sudah support. Ya kalau di Triton sih sudah support ya. Tahu nanti kalau kita mau ganti buat Pajero yang lama, ya tinggal ganti switch saja. Jadi di video ini sebetulnya saya mau pasang ini di Eclipse Cross, tapi ya saya mau nyoba dulu di mana, di Triton. Nah ini kita mau coba tunjukkan ya seperti apa fitur-fiturnya. Ini kondisi mesin lagi mati nih ya. Sebetulnya switch itu terdiri dari 1, 2, 3 bagian. Nah sebelah kiri itu buat lampu-lampu ya, ini lampu sengaja saya nyalakan karena saya setting modenya manual supaya nggak usah berubah-berubah. Itu lampu nyala, kemudian ini fog lamp nyala, parking brake juga di situ. Kemudian apa lagi ya, rear fog lamp harusnya ada di situ juga, cuma saya nggak tahu apakah di sini ada rear fog lamp, tapi teorinya sih nggak ada ya di Triton. Kalau mau pasang sih bisa aktivasinya. Kemudian ini active stability control juga ada di sini nih. ASC nggak nyala ya, sebentar, harusnya di sini ada nih, harus nyalain mesinnya ya. Nah itu dia tuh, di sebelah kiri juga ada di sana. Kemudian selain itu ya tentu saja ada suhu ini ya kendaraan ya, itu hot di atas, bawahnya cold. Kemudian di sebelah kanan itu ada seat belt, kemudian ada indikator oli, ini aki, kemudian ini kalau ada error ya, dan tentunya yang besar ini adalah bensin ya, yang maaf, bukan bensin, solar kita ya. Nih ada berapa. Kemudian ada yang bagian besar. Di ujung sana sih sebetulnya di sudut paling atasnya harusnya ada jam, tapi karena ini head unit aftermarket ya sebetulnya ya, jadi dia tidak nyambung. Tapi kalau pakai smartphone link display audio atau SDA itu ya, dia ada jamnya di ujung sini nih ya, kayak punyanya si siapa, punyanya si Eclipse. Nanti kita coba muncul nggak ya di ujung sana. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada lampu jauh ya, sebentar kita coba tarik. Nah itu ya tuh, atau kalau kita pakai yang ini, nah itu. Kemudian di sebelah kanannya lagi sebetulnya ada FCM kalau di opin, cuma nih saya coba opin nih, kan opnya kan dipencet lama ya, tuh nggak muncul. Saya juga nggak tahu nih kenapa nggak muncul, harusnya di sebelah kanannya ada ya. Kemudian geser ke kanan di sini nih, ini ada sebetulnya indikator kalau error muncul di situ. Kemudian di sebelah kanannya hill descent control ya, nih tuh ada hill descent control. Kemudian kalau pakai kalau pakai rear differential lock ya, RDL ya, indikatornya menyala di samping ini indikator 2H ini ya. Jadi di situ, di sebelahnya situ tuh. Nah di situ tuh. Cuma seingat saya sih Pajero Sport Indonesia nggak dikasih ya. Yang ada tuh di Thailand. Nah, kalau mau pasang boleh deh nanti kita pasangin. Kalau mau ada yang iseng pasang, nanti kita ngobrol dengan GT Auto. Di sebelah kanannya lagi ada ini indikator berapa rodanya ya, tuh 4H, 4HLC sama sebentar, harus dinetralin kalau nggak salah nih. Nah itu ya, ada lengkap 10, ada drive mode indicator ya, di bawahnya off road indikator. Jadi kalau dipencet-pencet nih tuh mud, snow, sand, rock ya. Ntar kita balikin dulu. Oke, 2H. Kemudian di bagian bawah di ujung sini nih tuh, di samping blind spot warning itu kalau di Pajero Sport ada hold ya. Mungkin nanti kita lihatnya ada di Eclipse Cross ya, karena di Eclipse Cross juga ada hold. Kemudian di sebelah kanannya tentunya udah ada indikatornya, ini udah saya nyalain ya, kita bisa matikan nih blind spot warning. Kemudian
Di sebelah atas ini ada trip A ini ya. Itu adalah small information screen ya. Kalau ada interupsi juga muncul di sini nih peringatan-peringatan tuh. Ini cara gantinya pakai ini kalau nggak salah. Nah itu ya. Tuh ya. Oke, kemudian kita kembalikan ke trip tadi ya. Sebentar. Nah, ke trip A. Trip A, kemudian di sebelah kanannya ada driving support display nih, ya. Di situ ada cruise control, adaptive cruise control dan blind spot warning display nih, sebelah saya nyalakan. Nah, tuh ya. Di situ ada, kemudian ini nanti kan belum ada adaptive cruise control. Nanti kalau ada waktu sempat saya coba pasang adaptive cruise control ya di Triton. Sebenarnya saya nggak pengen, cuma ya lucu juga ya buat konten ya kalau misalnya kita pasang. Kemudian ada trip ya, nih 16 km. Sebetulnya ini 0 nih saya pakai. Saya pakai ini sengaja belum saya setting menyesuaikan dengan punya Triton karena saya kan belum tahu sebetulnya mau dipasang di mana, mau pasang di Triton apa di Eclipse apa di Expander. Nanti aja kalau udah pasti baru kita adjust ya. Kemudian di sebelah sananya lagi, kanannya lagi, outside temperatur 45 derajat Celcius. Bener nggak sih ini ya? Kok panas banget ya? Jangan-jangan salah nih bacaannya nih. Ya, nanti kita cek. Jangan-jangan bacaannya salah lagi nih. Kemudian yang ini adalah tachometer ya. Meskipun ini bisa digonta-ganti sih, di switch caranya dengan menggeser begini aja nih, bisa tukeran. Sebetulnya jatuhnya tipe B ya, tipe kedua nih yang untuk tukeran kilometernya dengan RPM-nya nih, tuh ya. Sebenarnya ada satu mode lagi, itu pengoperasiannya dipindahkan lewat menu ya. Nah itu tadi ya, kelihatan ya lampu rem bisa nyala ya. Ini unik nih ya, bisa nyala. Kemudian kita loncat ke ini ya, ke mode lainnya ya. Jadi ini bisa dipencet nih, begitu tuh. Nah ini mode yang lain nih. Jadi di sampingnya ini bisa kita geser-geser nih ya. Kita mulai dari setting, jangan ya, mulai dari ini aja deh. Ini untuk eco score ya, ini bisa diganti-ganti nih. Tuh. Ya, untuk eco. Kemudian sebelahnya ini buat trip berikutnya jarak hingga kosong. Kemudian ini ada all wheel drive-nya nih. Sebentar kita coba ganti ya. Tuh, jadi all wheel drive ya. Di sebelah kanan juga ada indikatornya. Ini 4HLC ya. Ini bisa kita gonta-ganti nih mode off-roadnya nih. Sebentar kok miring-miring nih. Bisa kita ganti mode off-roadnya nih. Jadi gini, sand, gravel. Kalau rock itu cuma ada di 4HLC ya. Sebentar, saya pencet dulu. Oh, disuruh ke N. Nih, tuh. Modenya baru muncul yang rocknya nih. Ya, jadi kalau yang Pajero-nya full wheel drive, menurut saya sih ya wajib ganti nih. Karena menurut saya nih modifikasi murah meriah ini. Ya. Kenapa saya bilang murah meriah? Karena terjangkau. Sayang gitu kalau nggak diganti. Nih kita geser sebelahnya lagi. Kalau ada error-error, kemudian di sebelahnya nih setting nih, ini yang rada ribet nih. Ya kalau ininya bergeser ya, ini bergeser dari sini ke sini, tapi yang bawah-bawahnya sama atas itu nggak berubah sih sebetulnya, nggak berubah. Ya oke, sekarang kita coba cek ya. Untuk pengaturan yang pertama isinya ada 3. Nah tadi ini kan tipe 1 sama tipe 2 itu cuma berubah antara speed dan RPM. Nah yang nggak bisa diganti langsung itu yang ini nih. Nah jadi harus lewat sini. Nah ini yang mode yang canggih nih menurut saya nih ya, tapi sebenarnya kurang lebih sama aja ya, ini sama sini nih. Nanti kalau digas warnanya jadi biru gitu, nanti aja ya, nanti berisik. Oke, kemudian ini kita ganti mode biasa aja deh, kita ganti mode biasa saja. Sebentar, yang ini nih. Oke, kita lanjut ke bacaan tadi. Habis itu di bawahnya ada subunit kecepatan on ya, on. Ini kalau off tuh apa bedanya tuh? Bingung ya, subunit kecepatan. Oh, jadi di sini kan ada kilometer per jam, tadi sebelahnya ada mile per hour. Jadi kalau kita munculkan jadi double sebetulnya.
Ini mungkin buat yang di daerah. Nah itu ya, ini kalau di open biar rame kita nyalain aja. Terus bantuan pengemudi, nah ini blind spot warning nih, on. Nah kok nggak nyala ya, sebentar kita nyalain dulu. Oh kenapa nggak nyala ini, apa bedanya? Coba kita nyalakan mobilnya ya. Oke, tadi kita sampai di ini bantuan pengemudi ya, blind spot warning. Cuma kita agak bingung ya, blind spot warning ini kok nggak bisa dipencet-pencet nih. Nanti kita coba ya, apakah ada indikator di tengah-tengahnya nanti seperti di Mazda ya. Kita lanjut dulu. Kemudian ini ada alarm, jadi ada beberapa pilihan ya, masih semacam reminder. Ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam dan seterusnya. Kemudian ini ada efek suara belok ya. Saya coba tes bentar. Maaf. Ini begini bunyinya. Itu yang suara pertama ya. Kemudian kalau kita ganti, ini suara berikutnya ya, agak lucu ya. Kemudian ini nada tombol, jadi untuk mematikan ini ya, bunyi yang sekarang ini ya, kita contohkan. Nah, tuh. Nah, jadi nggak ada bunyi ya. Kemudian kita balikan lagi ke normal. Oke, ini bahasa ya, ada banyak pilihan bahasa. Tuh, silahkan kalian lihat apakah di negaranya bisa ya. Jadi bisa dipakai ya, misalnya di Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol dan seterusnya. Oke, kita sekarang lanjut ke satuan unit. Ini untuk konsumsi bahan bakar ya, ada satuannya kilometer per liter dan lain-lain. Kita pakai yang ini sih biasanya. Kemudian nih suhu, mau pakai metrik atau satuan yang lain, Fahrenheit ya, kita sih biasanya pakai Celsius ya, Indonesia. Kemudian ini mode reset, kalau mau di reset ada auto atau manual. Kemudian pengaturan pabrik, factory reset ya, nih ya gitu. Sekarang kita coba ganti yang mode 3 ya, tampilannya ya sebetulnya sih kurang lebih sama nih. Sebentar saya pencet yang ini, yang unik sebetulnya ya, tipe 3 ini tuh cukup keren ya. Ini kita coba lihat tampilannya. Nah kalau di sini yang menarik nih sebetulnya tampilan yang ini nih. Nah nih kan besar ya, jadi kalau kita pakai mobil yang full wheel drive seperti Triton ini, oh ya jangan lupa itu di bawah nih ada remnya ya, nyala ya, tadi saya lupa udah nyebutin atau belum. Remnya nyala, kemudian kita bisa putar-putar kan ya. Kemudian ya, jadi ini keren ya, kelihatan besar gitu di sini. Sebentar, apa yang belum saya nyalain ya, adaptive cruise control nih. Nah tuh gitu. Apalagi yang perlu saya jelaskan? Oh iya, ini misalnya kalau pintu dibuka nih tuh cuma bisa satu ya, jadi pintu belakang itu kalau dibuka nggak nyala. Sebentar, gimana ya caranya menunjukkannya ya, tapi intinya nggak nyala ya. Jadi nanti kita tes di Eclipse Cross apakah muncul 5-5-nya, karena di Eclipse Cross itu sebetulnya dia individual door warning ya, nggak cuma 2 kayak di aslinya bawaannya dia ini, karena bawaannya tuh indikatornya cuma buka pintu dah gitu aja. Nah, dugaan saya sih ada sensor yang tidak tersedia di sistem ini, jadi ya paling nambah indikator saja, nambah kabel mungkin ya. Kemudian apalagi ya, oh iya, saya udah coba tes di sini, tidak ada sensor untuk kap mesin nih di Triton ini. Kalau di Eclipse Cross ada, jadi mungkin nanti habis ini kita ke Eclipse Cross dulu ya, baru ke Expander ya, supaya tahu perbedaannya apa.
Nah, yuk kita coba nyalakan mesin ya. Maaf agak berisik dikit. Oke, sebentar nih, ganti 2H aja, nggak usah full wheel drive ya. Oke, sudah berganti. Biar keren kita munculin aja nih ya. Nah, ini tampilan setirnya kita ganti mode dulu dari manual menjadi auto. Nah, ini remote setirnya ada beberapa ya yang beredar di Indonesia ya. Kalau yang facelift itu kalau nggak salah ada kameranya. Nih, tapi tidak ada speed limiter. Nih, speed limiter kan ada video kita ya di Eclipse ya, kita aktifkan. Jadi sebetulnya ini gampang ya. Dugaan saya sih bisa diaktifkan di Triton. Nanti saya aktifkan. Apalagi ya. Nanti kita aktifkan. Kemudian ini kamera belum bisa nih, karena memang head unitnya ini kan head unit biasa ya. Sebenarnya aftermarket ini menurut saya sih. Nih ya, jadi kalau kamera dipencet ya nggak bisa juga nih tuh ya. Kalau yang lain-lain sih bisa ya. Ini tadi, ini yang operasional tadi ada di sini untuk volume ya, bisa ya. Ini untuk, saya nggak tahu nih buat apa nih, kayaknya nih buat di kayak di mana ya, kayak di Eclipse mungkin kepakai ya. Kalau gini coba gini-gini aja nih, nggak berfungsi. Ini ganti-ganti radio, next ya. Terus ini Bluetooth, kita coba apa ya, kita coba pakai Apple CarPlay aja ya. Ini cruise control. Nah ini nih cruise control nih ini menarik nih. Cruise control ini kan cuma yang model biasa nih. Apa kita pasang adaptive cruise control aja ya? Menarik juga, kayaknya lucu juga nih buat konten. Sebenarnya saya nggak butuh, karena mobil ini kan biasa disetirin ya, buat ke kebun juga. Tapi nanti nggak apa-apa, kita bikin konten aja ya, nanti kita pasang adaptive cruise control ya. Biasa ajak Om Yogi aja. Apalagi ya, ini cruise control biasa sih. Speed limiter, kamera. Nah kamera, seperti saya mau ganti head unit Android aja yang support kamera 360 ya. Jadi kan sekarang sudah banyak tuh kamera head unit Android yang built-in kamera 360, jadi ada chipsetnya di dalamnya. Jadi biasanya dia bisa touchscreen dan bisa dioperasikan dari sini sih biasanya. Gitu. Apalagi? Gitu sih reviewan kita. Sebentar saya coba nyalakan dulu Apple CarPlay-nya. Oke, sekarang kita sudah ada ini ya, Apple CarPlay kita udah pasang. Nih kita mau coba tes. Di sana kita play musik aja kali ya. Oh nggak bisa nih, tuh nggak bisa voice-nya, pencet lamaan nggak bisa. Coba kita tes pakai Android Auto ya, bisa nggak? Oke, sekarang kita tuker dengan Android ya. Jadi kita pakai Android Auto, bisa nggak nih? Dugaan saya sih nggak bisa. Oh memang nggak nyambung ya. Jadi head unit bawaan Triton ini atau Pajero tipe apa ya? Tolong tulis ya, yang pakai Pajero tipe apa? Ini nggak support nih yang ini. Jadi menurut saya kalau mau maksimal kita ganti aja dengan head unit Android yang support kamera 360 ya. Mungkin dugaan saya nih yang versi MMCS, MMS ya, MMES ya, itu support mungkin ya, dugaan saya ya. Tapi nanti gini gampang, kita tes di Eclipse Cross saja, nanti kita lihat seberapa maksimal fungsinya. Intinya sih sebetulnya dari segi tombol-tombol di sini sih aktif semua ya, kecuali yang saya sebutkan tadi ya, aktif semua ya, kecuali tadi untuk kap mobil ya, karena memang dia nggak support. Kemudian pintu belakang nggak bisa, cuma pintu depan. Sama nanti kalau di mana di Eclipse Cross ada bagasi ya, harusnya bisa. Oke, sekarang kita ke ini apa namanya, ke cara pemasangan dan spare part yang ada ya. Jadi tentunya kita mesti beli ini ya, beli speedometernya ya. Di pasaran banyak yang jual, tapi kalau nggak mau pusing ke Om Yogi sekalian dipasangin. Tapi jujur ya, masangnya gampang banget. Nah, kemudian ini
kalau bukan Pajero Sport mau pakai berarti kan harus ganti setir. Tapi kalau Pajero Sport ya tinggal beli switchnya aja. Nah sebaiknya cari yang ini nih lengkap full ya, karena ada di luar itu ada yang nggak ada ininya, ada yang kalau lokal tuh kayaknya ada ininya deh ya, saya lupa persisnya. Jadi pastikan ada speed limiter sama ada kamera, kalau nggak sih nanggung. Kemudian apalagi ya, kabel sih sebetulnya kurang lebih sama ya kabelnya, jadi beli yang satu set dengan kabelnya. Kalau saya sih yang tukang ngoprek sih sebenarnya tambah wiring aja gitu ya. Tapi kalau nggak mau pusing beli satu paket lah dengan yang ada kabelnya. Jadi cuma ada 3 item, 1, 2 kabel, 3 masangnya gampang. Kemudian nah di sini nih masalahnya nih, ini ada untuk bikin lampu ini bikin terang dan gelap. Nih saya contohin ya, nih misalnya saya matiin nih, nah itu kan jadi terang banget tuh, saya settingnya tuh, jadi lampunya saya matikan jadi terang banget. Terus ya dicopot tuh ininya tuh, dimmernya itu dia ada di bagian sini nih. Kalau di Eclipse sih kayaknya mirip ya di sini ya, kalau di expander di sebelah sini. Nah ini kita habis copot ini ya udah disembunyiin aja, kita copot ininya, sebagian dari alat putarnya. Tapi nggak perlu dibobok sih, bisa aja gitu, tinggal diatur aja nanti seleranya mana, udah nggak usah ditak-atik lagi gitu ya. Jadi apakah harus ganti? Kalau Pajero Sport lama wajib ganti karena harganya tidak mahal, mumpung barangnya ada gitu ya. Jadi kalau kalau Eclipse Cross wajib ganti nggak? Menurut saya sih wajib ganti, tapi nanti tunggu video saya ya. Nah, kita nanti lihat, kita evaluasi yang plus minusnya apa. Kenapa? Karena ya itu tadi, Raize sama Rocky udah ganti, udah pakai yang model TFT. Masa kita pakai model lama ya kan? Nggak keren dong, malu dong. Harga 2 kali lipat tapi speedometernya nggak begini nih. Mobil-mobil Jerman rata-rata udah pakai model begini ya, yang saya tahu ya. Bahkan kadang dia manjang sampai ke sisi sebelah sana tuh, layarnya. Jadi ini wajib ganti untuk Eclipse menurut saya. Kemudian apalagi ya, expander tergantung ya, bagi teman-teman mahal atau enggak. Tapi ya nggak wajib sih, tapi boleh juga sih. Jadi kelebihan dari speedometer ini dia support banyak penambahan fitur. Jadi kalau kita beli yang basic itu ya, jadi speedometer itu bedanya ada basic-basicnya. Jadi ada yang indikatornya tidak tersedia, ada indikator tersedia. Nah ini kan indikator tersedia semua, bahkan tidak ada error ya sebetulnya kalau kita. Jadi menurut saya mumpung ada dan memang ini modifikasi yang canggih ya, saran saya wajib ganti ya, terutama untuk Pajero Sport dan untuk Eclipse Cross. Kalau expander sih opsional ya. Kenapa? Karena ya pertama banyak yang diganti ya kan, harus beli setir malah jatuhnya ya, harus beli setir. Eclipse Cross juga harus beli setir. Nah mungkin di situ ya letak agak mahalnya ya. Jadi mungkin kalau boleh disimpulkan yang wajib itu adalah Pajero Sport, yang pakai setir lagi ada Triton ya, kecuali kalau sudah pernah ganti setir kayak begini ya. Oke gitu aja ya. Kalau mau nanya-nanya produknya sekaligus pasang ke Om Yogi boleh, tapi saya bilang sih nggak usah nanya Om Yogi, beli aja. Ya Om Yogi ya gitu. Atau kalau Om Yogi ada diskon minta Om Yogi ya gitu. Sip. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.